Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bicara tentang monyet Rizik Syihab itu nggak ada habisnya. Tapi bukan bicara positif-positif, bukan. Soalnya karakter Rizik itu negatif semua. Bagaimana nggak negatif? Dia itu tukang adu domba, tukang fitnah, tukang provokasi, tukang merendahkan kiai-kiai pribumi, tukang merendahkan orang lain, tukang merendahkan pemerintahan Indonesia, pokoknya semuanya direndahkan. Tukang nantang-nantangin orang, tukang nantang perang pribumi, pokoknya orang ini itu melebihi iblis ya. Iblis saja nggak begitu, iblis saja nggak pernah menantang-nantang. Ini si monyet Rizik Syihab ini semua orang ditantang. Jadi jelas kelakuannya melebihi iblis. Padahal dia ngaku cucu Nabi. Tidak mungkin dia cucu Nabi. Kalau cucu Nabi kelakuannya, karakternya, moralnya nggak seperti itu. Setidaknya kalau cucu Nabi itu kalem, berilmu, ngalim, tidak banyak omong, tidak suka adu domba, tidak suka memfitnah, ya kan, tidak suka merendahkan orang lain. Itu paling tidak ciri-ciri cucu Nabi. Nah ini jauh sekali yang namanya monyet Rizik Syihab ini. Semuanya ditantangin. Kemarin aja barusan nantang perang ya pada grup-grup monyet, ormas monyet, jenderal monyet. Ini saya harap jenderal-jenderal ini bertindaklah. Jangan mau dilecehkan, jangan mau dihinakan. Bertindaklah. Tangkap itu. Benar Gus Dur. Gus Dur dulu pernah bilang, kalau Indonesia pengen aman, tangkap Rizik Syihab dan penjarakan. Itu pesan Gus Dur. Dan cobalah ditaati pesan Gus Dur itu. Ya, untuk itu ayo kita lihat video berikut ini. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Sebelum menonton, pastikan kalian semua sudah subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan Kiai tentang ceramah ini, Kiai? Ini sebuah ceramah agama apa gimana, Kiai? Bapak Imam Unyil ini, Kiai. Sampai-sampai kepada umat muslim yang tidak sama dengan pendapatnya, yang tidak sama dengan manhajnya, dia mengumumkan perang. Habis lebaran kita perang katanya, Kiai. Ini PKI teriak PKI, Kiai. PKI teriak PKI. Bagaimana tanggapan Kiai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, ini enggak boleh dibiarkan lagi, saudara. Ini sudah kelewat batas. Ulama-ulama besar Islam seenaknya mereka hina. Dan ini bukan baru pertama kali. Maka itu saya lihat ini enggak boleh dibiarkan. Maka itu berdasarkan pertemuan ini, saudara, saya mau sampaikan nih kepada monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Sampaikan kepada mereka, saudara. Capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, saudara. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang melawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Ini bulan Ramadan. Habaib-habaib di mana lagi mimpin umat, tarawih, khataman, baca Quran. Kiai-kiai ulama-ulama di mana lagi bikin buka bersama, it'amul masakin, lagi kasih nasihat, suasana sejuk, enak, saudara. Bahkan umat Islam di mana-mana menahan diri, nggak ikut-ikutan dengan demonstrasinya mahasiswa. Untuk apa? Menjaga kehusuan daripada bulan Ramadan. Begitu memasuki akhir Ramadan mereka kotori. Kurang ajar. Selama ini mereka caci maki habaib. Mereka fitnah Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi. Mereka hina Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi, pendiri Islamic Center Indonesia Kuitang, saudara. Bahkan mereka hina imam, yaitu Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Mereka hina Imam Ubaidillah. Mereka hina Imam Al-Haddad, saudara. Sampai kapan akan kita biarkan? Dan ini sudah dilaporkan ke Mabes Polri. Tapi Kapolri
konsolidasi, saudara. Kalau negara tidak bisa menyelesaikan urusan ini, saya akan beri komando kepada umat Islam. Ayo kita selesaikan dengan cara kita. Takbir! Siap berjihad, siap habisi gerombolan monyet PKI. Takbir! Sallu ala Nabi. Aduh, apa Nyil? Kok sampai gitu Nyil? Mau kemana? Mau pergi kemana kamu? Takbir, takbir, mau sholat kah? Nanti kalau diladenin, yang nyuruh ngetek, sembunyi. Ya itu sudah lumrah, golongan kalian lumrah seperti itu. Takbir, yang bawah perang, yang atas kopian, tidur, rokokan. Sudah biasa. Oh ini menjabar kemana-mana. Nanti ladenin nggak ada apa-apa. Nggak terbukti seperti apa. Nggak terbukti. Hanya omong doang. Ya perangnya sama monyet sana kamu. Jenderalnya monyet ya lutung. Ada-ada saja sudah. Kamu itu umur-umur segitu memang lucu-lucunya. Jadi seharusnya megang tasbih, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar, sholawat. Gak usah perang-perang, sudah merdeka sini. Iya, daerahmu belum merdeka itu. Payah. Kata orang Madura, kak emak demak palang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kita tidak boleh terpancing. Karena kan dia nantangnya sama monyet. Biarlah mereka cakar-cakaran dengan monyet. Kan monyet itu bukan manusia. Jenderalnya monyet ya lutung kan. Begitu, jadi ndak usah ikut-ikutan karena kita tidak pernah merasa sebagai monyet dan tidak pernah ada orang yang merasa sebagai jenderalnya monyet. Karena nanti kalau kata-kata monyet ini dilarikan kepada manusia, ini tidak mencerminkan sebagai ulama, sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai ilmu. Kenapa? Karena Nabi telah berpesan sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Sibabul muslim itu fusuk, bagian dari dosa besar. Oleh sebab itu tidak mungkin ini, apalagi levelnya imam besar. Kan malu-maluin kalau dianggap orang yang tidak sepaham itu dianggap monyet. Begitu. Jadi beliau ini menantang monyet dan lutung. Ya kita saksikan sajalah. Gitu kok repot. Begitu saudaraku. Kalau masalah pembatalan nasab ini kan sudah jelas. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Jawabul Jalil menjelaskan bahwasanya to'an itu kalau dengan pakai metode ilmiah itu tidak dosa, tidak haram, tidak berdosa. Bahkan dengan bukti tidak pernah dianggap dosa. Contohnya dulu sebagian sahabat telah mengingkari bahwa Usama itu putranya Zaid, padahal dalilnya jelas al-walad lil firash walil akhir al-hijr. Bagaimana tanggapan Nabi? Nabi tidak pernah menampakkan keingkarannya yang dahsyat, tapi Nabi membuktikannya dengan kiafah. Itulah sesungguhnya sikap yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kita jangan terpancing saudaraku. Ini hanyalah mau berperang dengan monyet. Kita nonton aja.